Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif nan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya tak terhingga, serta seluruh hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita to the Lord of the world, the King of the King, the Master. To the day after is Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya, sehingga dengan kuasanya lah saya dapat berdiri di sini di hadapan kalian semua dengan sehat walafiat. La tanfudu illa bisultan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sabar menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati ya Allah, di era digital yang modern seperti saat ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial. Komoditas ini telah menghadirkan kemudahan yang luar biasa, karena hanya bermodal smartphone dan kuota, kita dapat menjelajahi seisi dunia. Namun hadirin sekalian, penggunaan media sosial tanpa filtrasi yang kuat akan menimbulkan kecanduan yang bisa membawa hal negatif. Mulai dari kecanduan chatting, update status, mencari game online, video porno, judi, bahkan menyebarkan berita-berita hoax. Itulah hadirin dampak langsung dari penggunaan media sosial yang jika tidak digunakan secara cerdas dan bijak. Lalu, bagaimanakah Islam melihat fenomena tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita simak syarah Al-Quran dengan judul Menebarkan Kebaikan di Era Digital. Sebagai rujukan syarah Al-Quran ini, maka kita simak ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, cerdas dan bijak hendaklah menjadi kunci atas lompatan percepatan yang terjadi. Maka ibarat pisau bermata dua, kecanggihan teknologi khususnya media sosial hadir membawa sisi positif dan negatif. Hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221 juta jiwa dari total populasi 278 juta jiwa yang penggunanya didominasi oleh anak muda. Hal ini menunjukkan interaksi yang cukup tinggi dari para pemuda dalam penggunaan media sosial. Masa muda adalah masa untuk berkarya. Selagi fisik masih gagah, otak mudah mencerna, maka sudah sepatutnya lah jika waktu yang ada dimanfaatkan untuk sisi positif yang membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Islam sejatinya telah mengenal istilah tabayyun, yaitu mencari kebenaran tentang suatu hal hingga benar dan jelas keadaan yang sesungguhnya. Sehingga konsep check and recheck sebenarnya telah diajarkan Islam sejak 14 abad yang lalu. Namun sangat disayangkan hadirin, yang terjadi adalah fakta sebaliknya. Antara yang benar dan yang salah nyaris tak dapat dibedakan. Hadirin yang dirahmati Allah, di era digitalisasi saat ini banyak problematika penggunaan media sosial di kalangan generasi saat ini. Disinformasi menjalar laksana kobaran api yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Tak hanya itu, tidak sedikit akun-akun media sosial yang memajang foto perempuan setengah telanjang dan situs porno yang marak merebak di dunia maya. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menyikapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, maka kita berpedoman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Imam Ali Asyabuni dalam Safatul Tafasir menjelaskan ayat tersebut.
Hendaklah di antara kami segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka dari itu, sharing is caring memang benar memberi manfaat, tapi saring sebelum sharing itu jauh lebih penting. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu, mari bijak dan cerdas dalam bermedia sosial, serta memilah hal-hal yang akurat maupun tepat dalam membagikan sebuah informasi. Lantas, bagaimanakah kita agar bijak dan cerdas dalam bermedia sosial? Yang pertama, cermat dalam membagikan unggahan. Yang kedua, jangan mudah membagikan informasi yang tidak akurat maupun isu sara. Yang ketiga, melakukan cross-check sebelum berpendapat. Dan yang terakhir, memanfaatkan sisi positif dan tetap menjaga etika serta membangun koneksi. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa media sosial akan menjadi sarana menebarkan kebaikan apabila digunakan secara cerdas dan bijak. Oleh karenanya, marilah kita menjadi generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.